Gue mau nanya jujur sama kalian semua. Kita tuh sebenarnya jorok atau nggak peduli sih? Sakit gigi iya, tapi mau perawatan di skip. Ke dokter gigi kalau lagi nunggu sakit. Scaling nanti aja deh. Jangan-jangan kita bukan nggak mampu, tapi karena nggak peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi teman-teman di PSK di podcast Sesi Kepo. Nah, kali ini kita kedatangan lagi nih seorang dokter, Fiona. Nah, Dok, di minggu lalu itu kita udah ngebahas tentang apa ya? Karakteristik Gen Z, ya kan? Nah, kali ini aku pengen nanya nih. Kenapa sih banyak orang tuh ngerasa kalau ke dokter gigi tuh pas lagi sakit aja? Oke. Nah, gitu kan. Nah, tapi sebelum itu kita kita cerita dulu kali ya, basic atau backgroundnya kenapa orang tuh bisa sakit tuh cuma minum obat dulu, maksudnya cuman jadi cukup minum obat aja gitu loh, terus kayak tunggu udah parah baru ke dokter gigi gitu loh. Kalau menurut aku, ya, sebenarnya dasar dari kenapa nunggu parah dulu baru ke dokter gigi, karena biasanya nggak cuman parah tentang kondisi, tapi mereka tuh nunggu rasa sakit dulu. Iya, itu kenapa ya? Nunggu rasa tidak nyaman dulu. Ya karena itu tadi, karena ya si pasien atau masyarakat Indonesia itu masih merasa bahwa gigi itu masih kayak kebutuhan tersier, quarter, atau malah bukan kebutuhan bagi mereka. Karena gigi itu kan terkadang dianggap estetik aja, perawatan estetik, perawatannya orang-orang yang berduit kayak gitu loh. Bukan perawatan seperti orang kan kalau di masyarakat Indonesia apapun penyakitnya dibilang masuk angin kan. Kayak Obatnya teh anget bukan? iya, kalau lu demam, Anda Sumatera banget nih. kalau lu demam mungkin masuk angin gitu. Teh Maniangi lah. Iya, sakit migran masuk angin Masuk angin. mungkin. Apa-apa masuk angin ya? Ya, dadanya agak sakit-sakit, dikit-dikit masuk angin. angin. Nah, jadi banyak orang yang mengeneralisir suatu penyakit tuh kayak mungkin itu bisa diselesaikan dengan teh hangat, Teh manis anget. teh manis hangat segala macam. Mungkin awareness-nya nggak sampai di sana, tapi sebenarnya aku sih merasa generasi-generasi sekarang lumayan lebih aware ya. Karena mungkin era digital juga, di mana edukasi itu ada di mana-mana. Jadi nggak seperti zaman dulu banget sih, yang apa-apa nunggu sakit dulu. Sekarang kan juga banyak banget yang udah dental awareness lebih tinggi, sama kayak mental awareness kan sekarang juga lebih tinggi karena digital juga tuh. Orang-orang sekarang nggak sungkan kalau bilang dia punya psikolog pribadi. Nah gitu juga menurut aku. Iya. Sekarang tuh generasi-generasi sekarang merasa bahwa kita tuh butuh pertolongan profesional tuh nggak masalah, termasuk dokter gigi. Kenapa ya orang tuh lebih ya mental health lah ya, kita sebutnya mental health zaman sekarang. Dulu nggak ada tahu mental health. Iya. Ya kan? Kayak pembulian saat dulu dan saat sekarang. Bullying itu memang udah lama dari dulu, betul nggak sih? Ya kan sekarang baru ada istilah namanya bully. Didorong dengan sosial media gitu kan. Dulu kan kita kalau ketemu orang gigi yang maaf nih kurang rata, tongos gitu. Diejek. Sekarang kayak oh gue diejek nih, berarti gue harus pakai braces gitu. Misalnya gikun. Ya. Ada tuh misalkan Fatur gikun zaman itu ada tuh misalkan kayak gigi kuning gitu ya. Nah, ada nggak sih dok yang lu temuin dari semua lu kan udah lama nih praktek nih? Ada berapa tahun mungkin? 10? Nggak nyampe. belum. 6. 6 tahun nih. 6 tahun ini lu pernah nggak dapet pasien yang mental health-nya kena gara-gara diejek masuk lagi? Oh sering kan, apalagi kan Oh, iya? iya sering-sering karena Udah sampai misalnya ranah sana ya? karena misalnya ya karena dia tongos misalnya gitu, atau malah menurut aku ya pasien-pasien aku yang bukan Gen Z ya, malah Gen Alpha itu lebih insecure terhadap kondisi mulutnya, wajahnya. Kayak misalnya aku punya banyak pasien Gen Alpha yang bisa secara terbuka bertanya, "Dok, apakah aku ini simetris nggak sih giginya? Rahangnya, sorry. Simetris nggak kanan kiri?
aku tuh kalau misalnya pasang braces cantik nggak ya? Apa malah makin jelek? Iya. Atau misalnya kayak, jadi maksudnya mereka tuh banyak banget informasi menyebabkan mereka tuh terkadang banyak banget juga Ih, insecuritasnya. iya lagi. Mm-mm. Apalagi sekarang media sosial ya. Benar. Cepet banget. Tapi sebenarnya itu pisau bermata dua. Terkadang beruntungnya karena dia sangat insecure sama penampilannya, dia jadi lebih pengen ke dokter gigi untuk bertanya. Jadi kayak misalnya lebih aware kan, misalnya dok kalau misalnya tambalan yang kayak gini, kira-kira saya harus gimana gitu. Saya maunya yang kayak gini nih dok tambalannya. Jadi karena dia nggak mau belang, nggak mau ini, jadinya lebih kayak aware gitu. Iya. Jadinya mungkin dia menginginkan perawatan yang lebih berkualitas aja, gitu. Tapi ini kan kita kalau udah ngomongin, tadi kan dokter sempat notice gen alpha. Mm-mm. Gen alpha dan gen Z lah ya. Mm-mm. Itu yang otomatis sudah terpapar yang namanya teknologi. Iya, dari Betul? mereka lahir kayaknya. Iya, Mm-mm. teknologi zaman sekarang kan udah ada namanya AI. AI, benar-benar. Tuh, ada ChatGPT, ada Cloud dan lain-lain. Mm-mm. Sempet ada nggak sih momen kayak, tapi dok, aku nanya ke ChatGPT Oh. kayak gini. Iya, iya, iya. Sebenarnya ChatGPT itu em, maksudnya bisa ada benarnya ya. Itulah aku malah lebih suka kalau mereka bring in the topic dari ChatGPT and then mereka discuss sama aku. Karena ChatGPT beda loh sama Google. ChatGPT itu kan dia bisa ngambil dari research base, dia bisa ngambil dari artikel-artikel kesehatan, and then dia konklusiin kan seperti itu. Walaupun tidak 100% benar. Itulah kenapa kita tetap butuh yang namanya konsultasi. Konsultasi, Dok, ini benar nggak sih katanya kalau misalnya aku ditambal kayak gini, begini. Katanya untuk membuat tambalan awet itu aku harus begini-begini. Iya, Biasanya iya. kayak gitu kan dari ChatGPT. Aku bisa katakan ChatGPT itu nggak 100% benar, tapi juga nggak 100% salah. Jadi bisa kita sadur, bisa kita koreksi sedikit. Berarti balik lagi kayak pisau bermata dua tadi. Iya, Jadi, benar. kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik, ya dia Yes. akan menjadi bermanfaat, betul? Benar. Nah, dok, ketika lu dapet pasien, Mm-mm. kita nggak usah bahas itu lah, itu terlalu berat kayaknya. Gue pengen dengan cerita lu aja deh, Oke. oke? Selama jadi kedokteran gigi, Mm. ada koas belum? Oh, waktu koas Iya, dulu. ada koas. Koas, hal menarik apa sih yang lu dapet saat koas? Lu jadi IGD nggak ya? Enggak. Kalau koas tuh gimana sih, jaga Kalau- jaga poli aja ya? Oke, ini di UGM ya, aku disclaimer dulu, karena setiap universitas beda. Itu Kalau di UGM itu di fasenya aku, di periodnya aku, itu dia ada blok gitu, blok 1, blok 2, blok 3. itu apa tuh? Di kotak-kotakin. Oh, oke. Lu nggak harus langsung dari blok 1, baru blok 2, blok 3, nggak harus. Bisa jadi lu karena acak aja, randomnya saja, atau mungkin dari nomor induk mahasiswa lu Oke. dimasukkan ke blok 2 misalnya gitu. Ah. Nanti lu gilir tuh dari blok 2 ke blok 3 ke blok 1. Oke. Nah, terkadang kalau di periode gue, itu tuh kalau misalnya ada periode nih di blok 2 lu 3 bulan. 3 bulan doang. Ah. Misalnya ya, contohnya itu 6 bulan deh. Contohnya lu 6 bulan harus selesai atau nggak selesai, lu harus sudah selesai. Maksudnya dalam arti kata lu harus pindah blok. Nah, yang menarik dari sistem ini adalah kalau lu nggak selesai, lu masuk namanya fase inhal. Dalam arti kata lu kayak remedial gitu loh. Oke. Jadi lu ngejar ketertinggalan lu. Nah, itu blok 1, blok 2, blok 3 tuh itu ngerjain apa aja? Atau ditentukan blok 1 tuh misalkan contoh blok 1 kamu ngerjain ini, Ya, blok 2. Nah, benar. itu tuh apa, boleh dijelasin? Bener. Kalau blok 1, seingat gue dulu tuh konservasi, dalam arti kata tambal sama anak pedo Oke. digabung. Nah, itu berapa bulan tuh? Gue lupa sih. Itu ada target 4 sampai pasiennya 6. kan? Ada, bukan target pasien tuh, target kasus. Iya, target kasus. Terus yang kedua, misalnya prosto sama apa gitu, gue lupa sih. Yang ketiga, bedah mulut sama apa gitu. Oke. Nah, kalau misal gue nggak nyampe target nih, udah kayak ini aja ya, udah kayak Marketing ya? atau enggak Sales. lebih ke Bang Gojek. Kalau gue gak dapet target di hari itu, ya gue masuk fase inhal nanti. Gue harus mengejar ketertinggalan itu. Dan itu harus dikejar Di fase setelah semuanya selesai tuh, di berarti akhir ada fase inhal, gue semester kerjain. pendek Yes, bahasanya. gue kerjain semuanya. Itu gue harus kejar ketertinggalan untuk bisa mengejar
UKMP 2DG, ujian kompetensi. Gitu. Jadi yang bikin sulit itu adalah karena lo ngos-ngosan dengan waktu. Iya. Nah, itu tuh kan banyak ya kan, kayak pos 1, pos 2, pos 3. Misalkan pos 1 lu cuman Dokter Fiona cuma dapat jumlah kasus itu Cuman 10 misalnya, 10. padahal 15. Ya, terus mau nggak mau harus lanjut kedua. Iya, jadi di Inhal itu gue kejar tuh semuanya. Iya, di yang kedua itu bener-bener kayak Squid Game. Karena gue juga harus gontok-gontokan juga masalah ketersediaan dental unit. Kan kalau universitas negeri itu kan mungkin nggak semewah dan se-occupied-nya universitas swasta ya. Kalau negeri itu lebih terbatas. Jumlah dokternya juga nggak sebanyak itu, dosennya. Nah, Dokter Fiona lebih suka pos 1, 2, atau 3? Oh, waktu dulu. Iya dong. Berat ya. Karena setiap pos tuh ada tantangan-tantangannya. Iya. Dulu waktu yang paling challenging kayak paling challenging. Ya, gua harus bisa nguasain ini gitu. Oh, sebenarnya ada challenging in a good way, ada challenging yang aku nggak suka. Misalnya kayak ini good way dulu deh. Di good way-nya, gue waktu itu dulu suka konservasi malah. Serius? Yes, karena dulu tuh ya mungkin lebih bias ya, mungkin karena dosennya baik-baik. Tapi itu ngaruh ya dok ya, bahkan pas aku yang SMA aja kuliah teknik nih, aku kan kuliah teknik, isi nyambung banget nih sama kreator gigi gitu kan. Aku dulu, nyambung banget ya. Apa itu apa itu enamel? Iya. Saya cuma taunya kapasitor, resistor gitu kan. Iya. Nah jadi saat itu tuh emang benar kalau dosennya enak. Iya, ngaruh. Sepelajaran aku tuh paling benci banget saat SMA ya. SMA tuh paling benci banget matematika sama fisika. Oh ya? Kebetulan gini-gini gue IPA ya. Iya. Gue benci banget sama dua mata pelajaran itu. Cuman pas di kelas 2 itu gue dapat guru matematika sama guru fisikanya baik banget. Jadi kayak gue merhatiin kayak, kok gini ya caranya? Asik. Iya kok. Tapi kalau misalkan kayak gini, nemu juga gue asik gitu. Nanya, Bu kalau misalkan aku pakai cara A, kan ibu cara A nih, aku pakai cara B, tapi hasilnya tetap segini. Coba gimana? Jabar, ini juga bisa. Oh, berarti emang banyak jalan untuk mendapatkan hasil yang sama gitu. Sama di dunia perkuliahan pun sama seperti itu. Gue suka banget sama algoritma saat itu. Iya. Algoritma itu kan kalau ada sedikit salah error ya aku penasaran di situ, challenging buat aku di situ. Nah kalau Dokter Fiona itu konservasi. Iya, itu tadi karena mungkin dosennya lumayan baik-baik dan lebih ada di dalam, jadi ada terus gitu loh di kampus. Kalau dokter lain tuh agak-agak sibuk gitu. Tapi ada lagi sih yang challenging tapi in a good way-nya, itu prosto. Prosto tuh gigi palsu. Jadi gue tuh dapat kocokan tuh, mungkin ya UGM akan relate nih kalau nonton. Iya, kocokan nama dosen. Undian. Iya, undian nama dosen. Gue dapet dosen killer. Killer banget, kayak semua orang pas gue dapet itu kayak sabar ya Fiona gitu. Ya Allah, tapi ya dokternya tuh baik banget. Turns out pas gue sama dia itu bener-bener killer, emang killer sih. Kalau lu nggak bisa jawab pertanyaan dia, lu diusir. Mau lu bawa pasiennya dari Gunung Kidul kayak dari mana, lu udah capek-capek menghantarkan tuh pasien duduk di dental unit. Kalau dia merasa lu nggak deserve untuk discuss sama dia, you waste my time menurut dia, lu pulangin aja pasiennya. Kayak gitu. Berarti itu jatuhnya bukan killer dong, dia. Iya, dia challenge. Challenge ya. Makanya aku merasa itu challenge. Nah, aku surprisingly tidak pernah bermasalah sama dia. Surprisingly aku selalu di ACC aja. Sayangan sih, kamu pinter. Iya, alhamdulillah. Aku selalu bilang kalau ngomong Dokter Fiona tuh enak pintar, cuma emang kemasannya aja. Kemasannya apa? Ini cokomuan. Iya, jadi dia tuh jadi permasalahanku di prosto bukan pada dosennya ternyata, tapi pada pasiennya yang kabur. Iya, biasa pasien kalau udah dapet advantage dari di koas, kabur tuh sering. Nah itu gimana dok? Itu dramanya Tur. Itu berarti lu akan mengulang lagi untuk mencari pasien? Yes. Ganti yang hilang itu? Benar. Padahal lu udah investing your money and time with this patient ya, tapi dia kabur aja bisa. Aku pernah dimanfaatkan untuk jadi kader puskesmas. Aku mau hanya karena aku tuh pengen dia jadi pasien aku. Dan dia kebetulan ibu kader puskesmas. Sabtu itu gue bantu dia sebagai kader,
Minggunya gue nge-treat dia gitu di klinik supaya Seninnya bisa gue discuss sama dosen pembimbing gue. Ternyata nih si ibu Seninnya nggak datang, ya simply gue di blok aja. Berarti closer gitu aja ya? Terus itu berarti Dokter Fiona ulang dari awal lagi dong? Iya, gue harus nyari lagi, gue harus mendekatan lagi, gue harus minta izin ke keluarganya lagi, itu kan semua dari awal. Berarti dari awal? Nangis nggak sih dok? Nangis, makanya kita perlu support system dalam hidup. Mantap bridging-nya ya? Iya, suami atau enggak. Mantan pacar saat itu? Mantan pacar jadi suami sekarang. Oh, berarti emang pas saat itu udah lah, kan aku KKN dulu. KKN, koas. Gue dengar desas-desus aja. Kenal sama suami itu dari KKN. Iya ini. Apa di Desa Penari kah? Iya, jangan ya terlalu ini. Oh, berarti kenal di KKN. Dentis juga kah? Bukan. Jadi kalau di UGM itu dari seluruh jurusan di-combine jadi satu grup. Jadi biar impactful ke masyarakat, nggak cuma satu lini tapi banyak lini nih. Jadi dia arsitektural UGM. Arsitektural UGM. Ketemunya di KKN. Aduh malu. Ya gitu. Awalnya gimana kamu kayak semenan kamu adukannya mantap ya? Gitu ya? Iya. Gitu nggak kamu? Enggak sih, nggak salah itu. Kayak lagi gue bisa pergi kalau gue salah. Enggak. Jadi ya. Gimana? Lu bisa kayak bentar, yang duluan ini pasti bukan gue dong. Oh iya. Suamimu ya? Nggak tahu ya tuh, kayak gayung bersambut aja gitu. Nggak, emang lu juga ngincer juga sih dok, kayaknya emang nggak mungkin kalau emang lu nggak ngincer mah, kagak lu gubris. Iya benar. Ya aku kan waktu itu baru putus dari yang sebelumnya. Lagi galau-galau. Pelarian, Bang Dio, Anda dengar ini bang. Lagi cuma untuk pelarian pada saat. Lagi galau-galau ketemu yang tepat gitu. Kebetulan bukan untuk menyembuhkan kan tujuannya. Kalaupun iya nggak masalah nggak sih? Nggak boleh kan? Oh enggak. Nggak boleh. Enggak. Setahu nggak boleh ya, karena kan menyembuhkan hati kita tuh kita sendiri. Cara orang healing berbeda-beda ya. Iya. Itu gimana dulu kayak pas dia pas dokter Fiona lagi penyuluhan ke warga terus dia ngeliatin bukan jadi potretin cekrek gitu jadi motoin kamu jadi sebelum kita KKN itu ada yang namanya rapat dulu. Jadi semua preparation itu dilakukan berbulan-bulan sebelumnya. Nggak mungkin lu ujuk-ujuk datang langsung ngapain nih, kan nggak gitu ya. Aku kan nggak KKN ya. Enggak ya, jadi kayak nggak tahu gitu. Ya jadi kita digagas dulu, digodok dulu tuh yang namanya proper. KKN sama nggak sih? Beda. Karena dulu tuh aku ada PKL sama magang. Iya beda. Ada dua. Agak berbeda sih PKL itu. Nggak tahu sih, aku nggak pernah PKL. Di kantor dua-duanya. Kalau aku ke desa kan. Terus. Jadi kita background checking dulu sih ya. Kita lihat dulu tuh di kampungnya itu mereka butuh apa yang belum ada, apa yang sekiranya kita bisa provide, prokernya apa aja, terus kira-kira jurusan apa yang kita butuhkan untuk bisa merealisasikan itu. Nah waktu itu gue termasuk sebagai kayak perintisnya, kayak pelopornya lah, founder. Co-founder nih guys, teman sama CEO gue. Gue kayak co-founder grup itu, jadi gue termasuk orang yang rekrut. Waktu itu dia masuk, gue karena butuh arsitek emang. Buat waktu itu gue pengen nggak se-infrastruktur itu sih, lebih kayak desain something lah untuk ini, misalnya gedungnya diperbaikin. Gedung apa nih di desa, Mam? Ada balai desa gitu-gitu yang udah bobrok desa gitu. Desa mana sih? Sorry, bisa sebut nggak? Boleh nggak di sebut? Tanjung Uban. Hai Tanjung Uban. Tanjung Uban tuh di Kepulauan Riau. Oh di Kepri. Yes. Itu kampungnya Mele. Oh. Hai Mele. Bang Dio orang Kepri? Enggak dong, orang Jakarta. Makanya aku di Jakarta sekarang. Mental kan? Iya. Doknya mohon maaf nih dok. Terus? Iya, jadinya aku yang rekrut dia. Oh, kayaknya gue butuh nih arsitek, dia masuk. Ya udah, akhirnya deketnya dari sana. Ngerekrutnya itu dari asas. Enggak. Kayaknya dia kompeten deh, atau kayak dia kompeten buat jadi laki gue deh gitu. Lebih kayak yang gue butuh cewek cowok. Kebetulan dapet dua-duanya, arsitek cewek sama arsitek cowok. Terus? Biar menurut gue desainnya ada dari sisi cewek dan ada dari sisi cowok. Menurut gue sosokan zaman dulu ya. Dua opsi. Iya, biar ada point of view yang berbeda. Gue rekrut tuh dari dua gender.
Nah awalnya nggak deket, tapi karena rapat-rapat terus jadi deket. Jadi deket, abis itu sempet kayak renggang. Karena kalau kata Didi, gue tuh agak-agak posesif ya. Didi waktu. siapa? Dia, Dio ini. Jadi dia gue agak renggang, too much information ya guys. Akhirnya gue masuk lagi pas di KKN yang lagi deket lagi gitu. Emang dulu sempat deket, terus lost contact. bener. Terus balik lagi. Terus mungkin gue waktu awal-awal pertama terlalu gagas gitu ya, terlalu gitu. Terlalu ini loh ya, terlalu kayak agresif zaman sekarang gitu. Iya Oke. gitu. Terus sekarang katanya udah nikah. Udah dong. Udah punya anak juga. Bener. Umur berapa dong? 1,5 tahun. Katanya udah bisa kripto ya? Kebetulan coding ya. Nah, Dok, ngebahas soal anak nih. Parenting anak lu tuh gimana sih, Dok? Kan lu as a dokter gigi nih. Ini sekarang umur anak lu, sorry namanya siapa? Aska. Aska. Si Aska itu sekarang Apa dia? 1,5 tahun. Iya. Kan? Parenting Dokter Fiona untuk Aska tuh gimana? Kan kita kalau anak kecil tuh kan suka dimainin sama keluarga, gitu. Yeah. Lucu. Aduh, Terus iya. dikasih snack sama keluarga. Nah itu gimana? Dokter Fiona gimana secara parenting itu? Aku pengen nanya. Iya. Karena kan bekal buat aku kalau misalkan nikah sama siapa? Masa sih? Sama siapa ya gue nikah? Oh gitu, ya sabar ya. Coba jelasin dari gimana? Kalau parenting gue tuh selalu belajar bahwa gak ada parenting yang salah dan setiap orang itu punya punya caranya untuk parenting tuh sendiri-sendiri. Jadi nggak ada yang benar dan salah kayak menurut gue gitu. Ini ganggu ya, Dok? Bentar. Iya, dadah. Terus. Nah, jadi kalau aku sih tetap kayak belajar sesuai umurnya. Jadi kayak aku nggak pernah tuh kayak aku Aska umurnya 0 bulan sampai 6 bulan aku udah belajar di umur 2 tahun, nggak kayak gitu. Aku lebih kayak learning by doing, terus nanya expertise juga DSA, dokter spesialis anak, terus juga cari informasi sebanyak-banyaknya sih. Terus aku ngegodok sendiri yang cocok untuk Aska karena parenting itu juga menurut aku cocok-cocokan. Nah, itu pertama. Yang kedua, menurut aku parenting yang involving, dan arti kata aku nggak mau menyerahkan semuanya ke siapapun, even though itu suamiku ya. Suami ya. Aku orang yang involving banget, dalam arti kata semuanya tuh bener-bener kiblatnya di aku. Kayak aku yang ngegodok dari AM to PM-nya Aska, dari makan, bahkan juga habitnya Aska. Terus attitude dia juga menurut aku juga penting. Ya, bagi aku attitude tuh penting diajarkan dari dini banget. Bagaimana dia ngucapin terima kasih. Oh, dia bisa ngomong terima kasih? Bisa. Terima kasih, dia seperti ini kalau terima kasih. Ya. Terus aku juga bukan parenting nono baby juga. Bukan yang nono baby. Nono Baby. Yang lagi terkenal sekarang itu loh. Oh, kayak gini ya, Dok. Jatuh pecahkan bang gue gitu. Aku lebih kayak misalnya nih dia lihat ini. Bukan yang kayak nono baby, aku lebih menghilangkan yang bakalan dia rusakkan menurut aku. Misalnya dia ngeliat ini nih, yaudah aku ini geser. Jadi dia nggak ada potensi untuk melakukan itu. Tapi bukannya itu dia kan penasaran, bukan eksploratif. Iya kayak ini loh, kamu jelasin gitu nggak ya? Oke, jadi kalau aku memberikan batas waktu dia untuk explore, tapi kalau misalnya menurut aku itu akan disturb orang lain atau harmful untuk orang lain, aku lebih baik mencegah daripada benar, karena ini bagaimanapun anakku loh, bagaimana dia behave itu tuh tanggung jawab aku, bukannya orang lain harus mengerti anakku seperti itu. Nah, kalau misalkan ada orang lain nih ngasih makanan ke anakmu di luar yang sudah kau ya, aku pengennya mereka izin dulu. Izin dulu. Apapun sebenarnya nggak masalah. Aku tahu ada enjoymentnya sendiri dalam nurturing atau ngasih makan anak itu ya, kayak gue mau beliin dia es krim nih gitu. Ada kesenangan sendiri lah untuk membahagiakan anak kecil. Namun kembali lagi kalau misalnya nih anak pola makannya berbeda, pola tidurnya jadi berubah, yang repot itu pasti ibunya. Jadi gimana pun minta izin sih, Dok. ibunya. Jadi kayak ibunya yang berperan besar kayak gitu ya. Masalah ibunya marah pun sama orang yang mengasih juga nggak masalah. Karena kan yang tahu luar dalam anakmu kan ya ibunya gitu loh. Yang repot nanti kalau terjadi apa-apa iya, ibunya kan juga. ibunya, Emang iya? Gitu
yang mau nge-shaping anak ini akhirnya tercipta seperti apa ya ibunya juga. Karena orang tuh cuma lucu. Iya benar. Sakit kayak, iya kan benar. ibunya gitu. Nah, itu tuh benar. beda tuh, ya. Iya benar. Itu sih. Ponakan-ponakan gue kayak gitu. Jadi pas lebaran kemarin pulanglah ke Bengkulu kan. Kita ke salah satu minimarket lah di Bengkulu. Gue saat itu beli apa gitu kan. Terus ponakan gue pengen ini dong om. Ambil. Tapi bilang mama dulu. Gue bilang, mamamu nggak bayar, jadi nggak usah bilang. Ngapain kau bilang mamamu? Ngomongin, terus gue bilang kan. Cuman kalau aku harus makan yang ini tuh aku harus ngomong, gak usah aku ketemu sama Moe setahun sekali, makan aja lah. Iya, Aku ini mengajar, contoh yang salah. Aku mengajarkan lebih baik minta maaf daripada minta izin. Terus kayak, itu aku juga didebatin sama dokter Dila tuh. Kayak, ini nih, om yang sangat ngerusak anak nih. Bener, salah ya. Sebenarnya itu salah betul, cuman kan yang aku notabene om kandungnya, om kandung lah jatuhnya. Om sepupu. Om ya om lah kan? Iya, om lah. Omnya lah ya. Yang ketemu setahun sekali, ya pengen bahagiain. Kayak lo bahagia kan iya, kalau kayak pengen lah kayak om aku pengen es krim, ya udah beli. Iya. Nggak, ya udah. Ya beli, makan. Bener. Sebenarnya kalau kayak one hit moment kayak gitu, gue masih kayak tolerable sih. Ya, itu kan cuma kayak sekali-sekali gitu. Tapi iya. kan ada kalanya dimana takutnya sekali-sekali ini lama-lama menjadi kebiasaan. Iya. Itu aja. Nah, nanti Aska ketemu sama gue Aduh, jangan. Gue ajarin main saham. Judul jangan ya. Gue gak main judul, gue main saham lah. Oke. Itu nggak apa-apa sih. Iya. Jadi dia ntar umur 15 tahun udah financial freedom. Benar. Jadi dia udah ngerepotin. Nggak apa-apa Aska, semangat. Nah, nih kan dokter Fiona kan tadi sempat bilang ikut parenting juga ya? Involve banget. Iya, ikut parenting kan. Di kelas parenting itu ada nggak dok diinfokan tentang kesehatan gigi untuk anak? Oke, menarik. Kurang sih emang. Iya, memang sih kurang. Nggak tahu ya Karena kenapa. mereka tuh cuma fokus sama tumbuh kembang Benar. Balik lagi ke minggu lalu. Mulut itu adalah jendela utama. Iya, benar. Iya kan? Iya. Boleh lah teman-teman parenting. Iya, Pondok benar. Gigi siap support kalau kamu mau butuh bantuan buat kita kasih edukasi buat orang tuanya, kontak aja langsung. Iya. Nah, itu gimana tanggapan dokter? Iya, jadinya tuh terkadang biasanya kayak gitu-gitu baru muncul ketika sudah ditanyakan. Misalnya kayak, "Dok, kok anakku udah umur 1 tahun ini giginya ngomong masih..." sama dokter yang parentingnya? Enggak, misalnya nih ada seorang ibu ngikutin seminar. Misalnya nih. Oke. Jadi obrolan tentang gigi itu biasanya muncul ketika ada seorang ibu yang mempertanyakan ke DSA-nya. Bukan DSA-nya kayak iya, nah itu tuh yang kemarin juga aku bahas sama dokter Bila kan. Jadi kayak parenting itu cuman kayak cara ngasih makan, cara didik ini, iya, gitu. Emang. Soal kesehatan gigi dan mulut tuh kayak Mungkin gitu. karena mereka ngerasa aku bukanlah di ranah itu, aku serahkan ke dokter gigi saja gitu. Ya kan, apa alangkah baiknya kalau digandeng. Memang seharusnya ada bridgingnya kan, kayak iya bini makanya setiap 6 bulan sekali ibu ke dokter gigi ya. Nah, ada gitunya kan. Itu tuh yang masih kurang menurut aku. Kalau kita bikin acara kayak gitu, DSA parenting anak, iya, harusnya bisa. Benar. Jadi aku tuh bahas juga minggu lalu sama dokter Dila. Itu pembahasan sebelum pernikahan. Oke. Sebelum pernikahan itu orang cuma menyiapkan wedding dress, venue, seserahan, merchandise souvenir, videographer, fotografer, make up, MUA. Cuma mereka lupa satu hal, gigi. Oke. Nah itu tuh kayak kalau kita bikin itu juga lucu deh kayaknya. Kita collab sama WO gitu kan. Nah, menurut dokter, berarti kalau kayak gitu mereka tuh lebih apa ya? Berarti bener gigi tuh di nomor sekian kan? Ya sebenarnya mungkin kalau kita ngomongin nakes lain ya yang bukan di bidang dokter gigi, mereka itu jadinya kurang nge-knowledge si pasiennya untuk ada bridgingnya nih ke dokter gigi. Nah itu tuh yang menurutku masih kurang. Terkadang kan nggak harus dari kita terus, Fatur. Kayak nggak harus dari dokter giginya terus nih. Terkadang kan audiensnya mereka bakalan jauh lebih banyak daripada audiensnya kita. Ngerti nggak? Dokter umum ini atau dokter DSA ini audiensnya jauh lebih banyak, sehingga seharusnya ada tuh hubungan
refernya, ada hubungan rujukan tuh antara DSA atau dokter umum ke dokter gigi. Nggak bisa cuman kita doang yang minta, ayo ke dokter gigi para pengantin, ayo kita ini. Mereka yang didatengin sama para pengantin ini nih, atau yang didatengin sama orang tua muda, itu harusnya juga nge-bridging ke kita, kayak gitu. Berarti biar ada habl minanasnya. Iya, biar ada hubungannya, karena kan bagaimanapun kalau kita doang yang kayak jemput bola terus tapi nggak pernah diumpan kan susah juga. Iya, harus ada umpan balik juga sih sebenarnya. Kita juga kalau mau tindakan kita selalu ngumpan. Bener, kalau misalnya kita butuh, bener. Kayak mau bedah gigi, kita harus misalkan ada riwayat ini, dia harus ke SPPD dulu. Iya, bener kayak ada gitu. Ada hipertensi, dia harus ke mana iya, dulu. internis kan. Iya, bener. ke dalam dulu. Sebenarnya memang yang harus ditingkatkan tuh adalah interkoneksi antar ini nakes. Wah, seru sih, interkoneksi berat. Dan menurut Dokter Fiona itu masih belum total, belum des gitu ya. Belum kayaknya. Iya kayaknya. lagi, Dok. Jangankan antar beda lembaga ya, misalnya kayak rumah sakit ke Ponogigi gitu. Jangankan itu ya, atau ke klinik. Puskesmas rumah sakit aja. Iya. Atau jangankan itu, misalnya rumah sakit A yang gede gitu. Antar dokternya tuh kadang nggak refer, nggak rujuk. Iya kan? Itu secara etika kode itu gimana, Dok? Ya sebenarnya nggak ada yang terlalu masalah, tapi ya jadinya ngelihat pasien itu nggak secara keseluruhan aja, jadinya kayak sepotong-sepotong. Padahal kan pasien ini adalah human being yang seharusnya dilihat dari A to Z gitu. Berarti emang harus ada interconnection itu ya? Iya, seharusnya. Karena kalau kita ya jemput bola terus, kalau emang kita nggak dioper ya balik lagi ya? Jadi harus ada lah gayung bersambut gitu. Kayak kamu tadi sama suami ya? Biar nggak bosen ngomongin ini mulu kan, aku itu. Iya. Nah, ini Aska kalau gede mau disalurkan kemana? Dia mau ke bapaknya arsitek, apakah dia mau ke arsitek, atau mau ikut ibunya jadi dokter gigi, atau mungkin dia mau jadi omnya kayak Om Atuy gini. Kok ketawa? Yang tadi A-nya lama ya? Iya, kok janggal? Kenapa? What's wrong with me, guys? Nggak ada. Iya, kan? Nggak ada kok, kamu prestasi. Gitu kan? Ya, rajin menabung. Nggak tahu ya, kita sebagai pasangan suami istri nggak terlalu entitled dengan profesi kita, dalam arti kata kayak contoh nih mama jadi dokter gigi, atau kayak contoh nih Didi arsitek ternama gitu. Kita tuh nggak terlalu se-entitled itu. Cuman aku sih berharapnya Aska itu lebih better version aja dari aku. I mean kalau misalnya nih dia jadi dentist nantinya, ada keinginan kayak dentist nih, mungkin aku beri skill set yang dimana dia tuh dari kecil udah lebih banyak di seninya. Oh, kirain dari kecil udah latih nambel gitu ya? Iya, sebenarnya dari kita banyak seni, nanti itu akan ini jadinya handy banget. Iya, handy banget. Sehingga nanti nambal juga bagus. Jadi itu kan berkesinambungan. Either way dia mau jadi arsitek atau dentist, tapi kalau punya skill set yang dari kecil udah mumpuni, menurut gue dua-duanya oke aja. Karena menurut aku kan, aku nggak tahu di gen Aska tuh gen Alpha, apa profesi yang itu tuh menarik sekarang. Apalagi kan nantinya kan YouTuber pengen jadi Atta Halilintar. Apapun profesi. Iya, maraton deh. Apapun profesinya menurut gue dia harus bener-bener punya skill set yang mumpuni banget, karena kan persaingan akan semakin ketat nih. Berarti lu akan mensupport apapun itu yang dipilih Mas Aska. Bener. Berarti lu bukan kayak jadi orang tua yang nyetir. Enggak. Iya, mungkin karena gue sama Dio bukannya so entitled dengan profesi kita kayak. Enggak harus misalkan si Aska nih, oke, lu udah tahu mungkin di tahun 20 tahun ke depan itu pekerjaan misalkan di bidang tambang yang akan naik. Yes. Kamu harus masuk tambang gitu. Oh, di luar profesi kita ya? Iyalah. Enggak. Berarti emang membebaskan Askanya aja. Yes, karena orang tua aku aja kayak gitu. Oke. Misalkan Aska bilang, manggilnya apa? Momo Didi. Kok lu ketawa sih? Karena gue bayangin ini Aska jadi kayak gitu. Kok gitu? Kok normal? Kalau sama Oktober ya? Enggak, aku September. Sesama Libra. Oh, sama Libra ya? Libra. Di Aska itu akan jadi apa nanti? Aduh, nyesel. Enggak. Kok janggal emang? Nanti yang nonton nyangka aku betul-betul gak baik loh. Enggak, dia baik kok. Nah, misalkan Aska. Momo Didi.
Aku pengen jadi atlet. Nggak apa-apa banget lagi. Nggak apa-apa. Nggak apa? Heeh. Oh. Nggak apa-apa banget. Atau Aku pengen jadi guru. Iya, nggak apa-apa. Dia tuh harus jadi, you're so good at it. oh, gua tahu yang nggak boleh pas yang Apa? Mau nih dia. Aska mau jadi anggota DPR. As long as dia so good at it, nggak apa-apa. Iya, Allah, ditowel perut gua. Turns out ya, ini baru pembicaraan kita beberapa bulan yang lalu. Si Aska ini kan orangnya cheerful, friendly gitu ya. Walaupun dia masih 1,5 tahun, kayak karakternya udah terbentuk lah menurut aku. Sampai-sampai suamiku tuh ngomong gini. Kayaknya Aska ini cocok antara dua profesinya. Kalau nggak aktor atau nggak politisi. Gila nggak lagi gue? Kayak, hah? Iya. Kayak kenapa harus politisi? Ya kan dia kayak yang hai ya, assalamualaikum ibu. Dia Apa kabar ibu? good Ya, yang kayak attitude. gitu kan. Halo ibu, butuh apa? Gitu. Ngomongnya kayak gitu. Selamat pagi semuanya. Iya, assalamualaikum. Soalnya diberat-beratin. Iya, benar-benar. Terus ada Haji Aska gitu, ada harus ada gelarnya ya. Iya, jangan kalah sama Haji Torik. Astagfirullahaladzim. Tarik udah 2 bulan udah Iya, seru. Makanya udah kalah duluan ini kalah gue. di kalah setat dia sama Haji Torik. Makanya susah. Haji Aska dukung ya, nomor 1. Ih, ntar gue coblos di lubang hidungnya. Tengel. Gitu. Nah, berarti saat sekarang ini 1,5 tahun. Berarti Aska udah education tentang Apa tuh? gigi, bukan education tentang apa perawatan giginya mungkin sudah lebih baik daripada anak-anak seusia dia. Itu jadi suatu privilege nggak sih lu sebagai dokter gigi punya Iya anak? dong. Anak gue punya privilege, ibunya dentis. Jadi gue itu dari dia lahir sampai sekarang yang menjaga oral hygiene-nya gue. Walaupun tuh mbaknya yang mandiin, tapi pas pagi setelah dimandiin gue pasti yang bersihin. Entar malam gue pulang sebelum tidur gue bersihin lagi. Gitu, jadi tetap gue nggak mau nyalahin mbaknya. Kayak gimana sih mbak, kok gigi anak saya nggak mau kayak gitu. Karena Sekali lagi. itu tugas orang tua. Iya, sekali lagi gue involving banget kan. Jadi emang sampai sekarang tuh pasti mbaknya ngomong, Bu, ini udah mandi tinggal sikat gigi gitu. Pasti gue yang sikat gigi. Aska tipikal anak yang gampang diajak untuk sikat gigi atau ngereok diajak sikat gigi. Gampang sih. Soalnya gue ngeliat teman-teman gitu Gampang. anaknya pada ngereok kan. Ngereok, tapi kan tuh ada moodnya ya. Terkadang kita bercandain. Aku tuh kalau Aska tuh kalau bilang sikat gigi kita ngomongnya sikat gaga. Gaga gitu. Karena biar dia buka mulut. Gagal. Iya, jadi kayak gimana? Jadi dia kalau aku bilang sikat gigi dia gue gini, gaga gitu. Oh, jadi dia emang lebih enak ya. Iya, dia udah tahu waktu gue udah megang sikat gigi dan gue udah mention sikat gigi, dia udah kayak gaga gitu. Makanya lu suka banget ngerjain anak-anak. Nggak bilang suka banget, tapi bisa. Cuman kalau disuruh pilih Apa tuh? pedo atau orang dewasa? Aduh. Bedanya tergantung kasusnya juga. Iya. Tergantung ini case. Pedo simple, dewasa simple. Oke. Kita sama ratakan aja dulu. Ya pedo simple lah. Nah, kenapa lebih suka pedo? Bukannya pedo tuh? Oke. Ya kan misalkan oke lah pedo misalkan namanya simple misalkan. Cuma kan pedo kan kita Challenging ya, Pak. edukasinya kan lebih beda Bener, sama bener. kalau misalkan lu ngomong sama aku nih masih enak kan. Tapi kan sama pedo kayak jadi nanti gigi kamu harus gini gitu. Nah, Lebih beda. effort aja pendekatannya. Mungkin karena personal experience aja gue berpengalaman gitu. Jadi nggak apa-apa. Gue dulu kan juga di klinik anak, jadi punya pengalaman aja. Mungkin karena itu. Kita udah banyak ngobrolin dok tentang anak, tentang koas, tentang percintaan, terus kesehatan gigi juga ada. Menurut lu nih, dok, ini kita agak stres ya. Apa nih, takut deh. Nggak, itu dikat. Gue yang panik. Itu nggak usah dikat. Ya, jangan kan di-cut tuh pasti lo jadiin thumbnail. Kayak black. Enggak. Jadi kesimpulan yang bisa kita tangkap itu tuh Dia pip gitu tadi. ya pip gitu. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari video hari ini tuh banyak banget. Masa sih? Banyak banget sumpah. Kita tuh dari ngobrol Gue nggak tahu lagi.
dari ngobrol yang bener-bener ngalur ngidul, nggak tahu arahnya kemana, terus tiba-tiba kedip. Gila. Iya kan? Tiba-tiba ya pelajaran lu pas koas. Gila. Naik turunnya, ya ternyata dokter tuh naik turun pas koas juga caure. Iya, koas Ditinggal tuh. pasien gitu. Terus juga nggak dapat jumlah kasus gitu kan, langsung dari awal langsung kejar yang di semester pendeknya dan lain-lain. Terus juga bahas soal parenting anak, ya kan, anak tuh gimana. Tetap orang tua harus menjadi garda utama. Jadi tidak boleh tuh orang tua kayak Benar. anaknya berlubang, anaknya sakit, yang lain orang lain, anaknya demam. Iya nih si mbaknya ngajakin hujan-hujanan. Ya lu sebagai orang tua ada peran gimana? besar di situ sebenarnya gitu. Setuju. Ya kan. Jadi buat orang tua muda, pamut-mamut ya kan. Ya kalau Calon orang tua muda, lah kan lu juga bakalan iya punya lah, anak. pasangannya siapa? Iya. Kalau udah ada pasangan baru lu ngomong calon. Iya. Pasangannya kagak ada. Ya sabar. Ya mau lah, boleh deh. Nih IG-nya gitu. Iya. Gitu. Terus tentang apa ya? Edukasi tentang kesehatan gigi anak yang dia diajak sikat gigi, Bener, dibikin happy. Iya, gitu-gitu. Wah, banyak banget lah pokoknya. Gila Ya, nggak sih gue? kok gila nggak sih gue? Kok janggal? Tiba-tiba gila nggak Gila sih nggak gue? sih narasumber yang ini Iya. ya? Tapi ini bener-bener yang ngobrol kali ini tuh kita bener-bener kayak as a friend aja sih. Iya gila sih. Kita Kok kayak gila sih? teman banget nggak Best. sih? Kita seumuran kan? Nuk? Enggak, gila apa lu? Lu harus manggil gue kakak. Oh iya. Kakak. Iya. Sorry. Emang dokter Fiona kalian 81? Hah? 97 dong. Sama dong, kalau 97. 95. Oh, 95. Uni saya nih. Iya. Uni saya dari Padang Bener, ya. Kan Uni. baru dia nih. Iya. Ya kan? Jadi buat teman-teman ya, kalau emang terhibur sama konten kita berdua di episode kali ini, teredukasi, udah kehibur, keedukasi ya kan, banyak banget. Kalian bisa like nih video kita, kalian bisa komen, kalian bisa nanya apapun. Mau nanya apapun pasti akan dijawab oleh Dokter Fiona. Kalau bukan Dokter Fiona yang jawab, kalian teror aja, ini IG-nya. Waduh. Gitu kan. Cing gitu. Iya. Dilempar. Jadi sampai bertemu lagi di episode minggu depan. Bye bye.